Selanjutnya adalah menurut IEEE Dictionary Standard 100 definition, grounding, a conducting connection, whether intentional or accidental, by which an electrical circuit or equipment is connected to the earth or to some conducting body of relatively large extent that serves in place of the earth. Jadi di sini dalam definisi yang dikeluarkan oleh IEEE, sebuah koneksi atau hubungan pentanahan adalah adanya sebuah rangkaian listrik yang dihubungkan intentional secara langsung or accidental, sebuah hubungan ke tanah melalui suatu rangkaian. Artinya di sini bahwa adanya hubungan atau penghantar yang dihubungkan ke tanah. Oke, sampai di sini kita bisa mengerti ya. Kemudian it is used for establishing and maintaining the potential of the earth or of the conducting body or approximately that potential. Ini menyatakan bahwa kegunaannya adalah untuk establishing, menempatkan atau memaintaining atau memperbaiki potensial tegangan tanahnya. Artinya tegangan pembumian. Sehingga tegangan tersebut sesuai dengan standar yang diinginkan, yaitu 0 atau minimal mendekati potensial bumi. On conductor connected to it and for conducting ground current to and from the earth, dan sebuah penghantar ke tanah yang mengalirkan arus dari atau ke tanah. Jadi ada juga arus dari tanah berarti, dan ada juga arus yang ke tanah. Selanjutnya menurut IEEE Green Book, IEEE Standard 142 definition, ada ungrounded system, ada grounded system, dan ada grounded solidly. Jadi kalau ungrounded system adalah sistem yang tidak ketanahkan, sudah tentu. Jadi kita harus pahami definisinya dulu, adalah system, circuit or apparatus without an intentional ground connection to ground except towards potential indicating or measuring device or other very high impedance device. Jadi menyatakan bahwa ungrounded system adalah sistem yang tidak ada hubungan dengan bumi. Jadi kalaupun ada hubungan dengan bumi, yaitu berupa measuring device, alat pengukuran. Biasanya alat pengukuran kan pasti negatifnya itu terhubung dengan bumi, atau pengukur tegangan juga, atau juga very high impedance. Artinya misalnya dihubungkan dengan isolator ataupun lighting arrestor. Lighting arrestor tersebut adalah impedansinya sangat tinggi. Jadi memang dari penghantar melalui lighting arrestor kemudian ke tanah, tetapi dia dikatakan sebagai telah dibuat pembumian. Karena apa? Karena impedansinya sangat tinggi. Kemudian kalau grounded system, a system of conductor in which at least one conductor or point, usually the middle wire of neutral point of transformer or generator winding, is intentionally grounded either solidly or towards an impedance. So dari sini bahwa kalau grounded system adalah seperti dijelaskan sebelumnya, adanya suatu hubungan antara suatu titik, sebagai biasanya adalah netral dari transformer ataupun netral daripada peralatan ke bumi, sehingga dikatakan suatu sistem yang diketanahkan. Kemudian selanjutnya
Selanjutnya grounded solidly. Grounded solidly artinya di mana hubungan pembumian tersebut secara langsung tanpa melalui pentanahan, tanpa melalui suatu hambatan ataupun suatu komponen lainnya. Artinya sesuatu komponen yang akan ditanahkan secara langsung dia dihubungkan dengan bumi menggunakan konduktor dengan tahanan sangat rendah. Kemudian grounded effectively. Grounded effectively artinya pentanahan efektif adalah grounded towards a sufficient low impedance such that for all system condition the ratio of zero sequence reactance to positive sequence reactance x0 for x1 is positive and less than 3. Jadi perbandingan antara impedansi urutan 0 dan impedansi urutan positif adalah nilainya positif dan lebih kecil daripada 3. Apabila itu memenuhi syarat, maka dikatakan bahwa pentanahan tersebut efektif atau grounded effectively. Atau rasio zero sequence resistant to positive sequence resistant atau R0 per X1 is positive and less than 1. Jadi nilainya positif, perbandingan antara resistansi urutan 0 dan reaktansi positif itu nilainya positif dan lebih kecil daripada 1. Kemudian ada istilah lagi resistant grounded towards impedance the principal element of which is resistant. Jadi ketika pentanahan menghubungkan suatu komponen yang tidak seharusnya bertegangan dengan tanah melalui sebuah tahanan. Nah, tujuannya adalah bagaimana membatasi arus yang melewati tahanan tersebut untuk dilakukan dipasangkan relay proteksi atau lain sebagainya, keperluan lainnya. Kemudian juga ada inductance grounded towards impedance the principal element of which is inductance. Jadi kalau tadi tahanan yang digunakan atau diselipkan antara komponen yang mau dikebumikan dengan tanah, yang ini adalah menyelipkan induktansi. Oke, selanjutnya pengoperasian sistem tenaga listrik selalu diupayakan agar peralatan-peralatan bekerja dalam kondisi normal. Pada kenyataannya sering terdapat suatu kondisi yang mengganggu kerja peralatan-peralatan tersebut yang disebut sebagai kondisi abnormal atau gangguan. Jadi pada dasarnya bahwa peralatan tenaga listrik tersebut akan bekerja dalam kondisi normal, namun ada kalanya terjadi gangguan. Sebagai contoh misalnya hubung singkat. Adanya hubung singkat dari suatu peralatan, misalnya kalau peralatan di rumah tangga dengan bodi peralatan ataupun komponen-komponen yang ada di rumah tangga, sehingga menyebabkan dia bertegangan padahal seharusnya dia tidak bertegangan. Maka hal ini harus diatasi dengan menghubungkan bodi peralatan tersebut dengan tanah. Atau pada sistem tenaga listrik misalnya salah satu fasa terhubung ke tanah akibat mungkin ada penghantar yang menyentuh, ada konduktor yang menyentuh kawat transmisi sehingga dia terhubung dengan tanah, maka ini akan menjadi gangguan pada sistem tenaga. Seharusnya tadi dia berjalan dengan normal. Ketika ada gangguan seperti ini, maka salah satunya dengan memasang pentanahan yang baik, maka dapat mengatasi gangguan pada sistem secara keseluruhan akibat adanya gangguan atau adanya penghantar yang terhubung kepada jaringan atau kawat konduktor sistem transmisi. Jadi kalau ini dibiarkan maka akan menjadi gangguan terhadap peralatan yang lainnya, akan membuat suatu kerusakan pada peralatan yang lainnya. Kemudian
tujuan dari grounding itu sendiri. Secara umum tujuan grounding adalah satu, untuk membatasi tegangan yang diakibatkan oleh sambaran petir atau oleh sentuhan tak sengaja dari penghantar bertegangan dengan konduktor tegangan yang lebih tinggi. Nah, jadi untuk membatasi tegangan yang diakibatkan oleh sambaran petir. Jadi ketika ada sambaran petir, maka akan mengakibatkan kelebihan tegangan pada penghantar tersebut. Misalnya penghantar 275 kV atau 500 kV, ketika terjadi sambaran petir maka dia akan naik menjadi misalnya 2000 kV. Maka ini akan berbahaya terhadap sistem tenaga listrik. Dari tadi seharusnya cuma 500 kV menjadi 2000 kV. Maka dengan adanya grounding seperti ini, sisa tegangan atau kelebihan tegangan sebesar 1500 kV tersebut akan dibuang melalui pentanahan. Jadi sehingga ketika terjadi petir, secara keseluruhan sistem itu tidak akan terganggu, tapi arus petir tersebut akan melalui batang pentanahan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menstabilkan tegangan dalam keadaan kondisi operasi normal, yang mana memperbaiki tegangan dari suatu tingkatan. Ya, jadi fungsinya juga grounding ini tujuannya untuk menstabilkan tegangan dalam keadaan kondisi operasi normal. Kemudian artinya ketika terjadi operasi normal, dengan adanya grounding pada netralnya itu, maka tegangan fasa ke netral itu akan terjaga. Artinya tegangan dari fasa ke netral, netralnya itu 0, akan memperoleh nilai tegangan yang stabil. Karena apa? Karena netralnya selalu dinolkan. Tapi kalau netralnya tidak dinolkan, ada suatu saat misalnya netral bertegangan, maka tegangan fasa dengan netral itu akan berubah-ubah atau tidak stabil. Yang ketiga, tempat operasi arus lebih peralatan seperti fuse, CB atau relay dalam kondisi gangguan ke tanah. Ya, kalau ada kondisi gangguan ke tanah, maka fuse ini biasanya ujungnya akan dihubungkan dengan bumi, sehingga artinya kalau ada gangguan akan mengalir dari titik yang terganggu tersebut melalui fuse ke bumi. Atau CB juga, atau relay ada komponen yang dihubungkan dengan groundingnya. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem. Jadi kan ketika sistem itu berjalan, maka ada busur api pada komponen-komponen yang bertegangan. Nah, busur api ini tidak boleh ada, karena kalau ada akan membahayakan sistem tersebut. Akan terjadi short circuit antara fasa-fasa yang berdekatan misalnya, atau merusak isolasi pada sistem tersebut. Nah, makanya dia harus dibuang busur-busur api yang ada pada sistem tersebut. Kemudian membatasi tegangan pada fasa yang tidak terganggu pada fasa yang sehat, atau pada fasa yang sehat. Ketika terjadi gangguan pada sistem transmisi, maka dengan dipasangnya sistem pentanahan, biasanya sistem pentanahannya adalah solid, maka ketika terjadi gangguan satu fasa, misalnya fasa A, maka fasa B dan fasa C itu akan tetap bisa beroperasi, masih mendekati nilai tegangan nominalnya. Jadi tidak melebihi tegangan nominal yang akan membahayakan sistem tenaga atau sistem beban-beban yang ada pada terhubung dengan sistem tersebut, ataupun dengan peralatan-peralatan yang terhubung dengan sistem tenaga tersebut. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan keandalan atau reliability pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik. Jadi meningkatkan keandalan sudah jelas, artinya dengan tidak adanya terganggu fasa-fasa pada pembumian itu, maka kelangsungan atau jalannya sistem tenaga tidak akan terganggu. Kemudian mengurangi atau membatasi tegangan lebih transient yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang atau restrike ground fall. Jadi dengan adanya pembumian ini, restrike ground fall itu akan bisa dihindari. Kemudian
Jadi ketika ada ground fault, gangguan ke tanah, itu akan terjadi restrike, artinya gangguannya itu akan berulang-ulang, pukul ulang namanya. Maka ini akan bisa dihindari apabila kita memasang pembumian ini. Yang ke-8 adalah memudahkan dalam menentukan sistem proteksi serta memudahkan dalam menentukan lokasi gangguan. Ya, jadi kan dengan sistem diketanahkan yang netral, maka bisa dilacak titik gangguannya, kemudian bisa deteksi melalui relay, dan juga relay proteksi juga bisa bekerja. Apabila terjadi gangguan ke tanah, maka arus akan melalui netral, maka di netral tersebut akan dicatat arusnya, dihubungkan dengan suatu trafo ukur, kemudian dihubungkan dengan relay proteksi untuk mendeteksi kalau terjadi gangguan pada tanah. Kemudian sebagai referensi titik nol fault untuk instalasi peralatan listrik. Oke. Jadi pada instalasi peralatan listrik dibutuhkan titik nol atau groundnya, maka titik yang ditanahkan adalah titik nol yang paling sempurna. Kemudian terakhir adalah memproteksi sistem kelistrikan dan peralatan dari tegangan superimpose yang disebabkan oleh sambaran petir dan sentuhan tiba-tiba dengan tegangan sistem yang lebih tinggi. Samping itu juga digunakan untuk mencegah muatan statis yang terbangun. Jadi dengan adanya pembumian atau dibuatnya pembumian pada suatu sistem itu, maka proteksi sistem kelistrikan dan peralatan dari tegangan impulse akan bisa dilakukan. Kemudian ini ada suatu gambar atau ilustrasi bus bar tegangan, kemudian dihubungkan dengan peralatan. Ini sebuah mesin, maka ketika sebuah mesin itu bodinya terhubung dengan tegangan, maka arus tersebut apabila tersentuh oleh manusia, maka dia akan melewati badan manusia tersebut. Karena bila melewati badan manusia akan kontak dan mendapatkan arus listrik dan bisa berbahaya. Jadi sengatan listrik itu pada manusia itu cukup berbahaya, sehingga karena dia bisa menyerang sistem organ tubuh manusia seperti jantung yang bisa berhenti apabila terkena atau dialiri oleh arus yang lebih besar. Kemudian arus kejut ini bisa bersifat stabil atau sementara dalam sistem daya. Kondisi mapan adalah arus yang berkelanjutan sebesar 60 Hz atau harmoniknya. Arus transien di sisi lain adalah arus pelepasan kapasitif yang besarnya berkurang dengan cepat seiring waktu. Oke. Kemudian arus sekitar 10-30 mA dapat menyebabkan kekurangan kontrol otot pada kebanyakan manusia. Nah, jadi arus yang terkena kepada manusia itu akibat arus gangguan seperti dalam gambar ilustrasi tadi, itu dapat berbahaya bagi manusia. Misalnya menyebabkan gangguan pada jantung, kemudian juga sistem organ tubuh yang terganggu bisa lebih fatal. Nah, kemudian kalau seandainya dilakukan pemtanahan, di sini akan terlihat adanya kabel pembumian, maka ketika terjadi gangguan arus listrik, maka bodi peralatan yang disentuh oleh manusia, arus listrik tersebut akan mengalir melalui grounding, tidak melalui tubuh manusia, sehingga manusia yang menyentuhnya pun akan baik-baik saja. Apalagi kalau dia menggunakan alas kaki yang sangat tinggi resistansinya. Oke, baiklah penjelasan dari saya mengenai pengantar pembumian sistem tenaga listrik ini. Semoga dapat dipahami. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan dalam komunikasi chatting. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.